Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan bahasan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan persoalan akidah atau masalah keimanan. Keimanan yang benar harus dibuktikan dalam berbagai aspek, sehingga keimanan itu tidak sekedar pengakuan, tidak sekedar pernyataan. Karena kalau sekedar pernyataan belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat 8 surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal dia bukan orang-orang yang beriman. Jangan sampai ngaku beriman tapi tidak diakui oleh Allah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi bahwa pamannya yang bernama Anas bin Nadir tidak sempat ikut berperang Badar. Jadi ada pamannya Anas nggak ikut perang Badar. Hal itu membuatnya sedih. Jadi tidak melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan, itu membuat orang menjadi sedih kalau betul-betul beriman. Beliau berkata, bagaimana mungkin pada peperangan pertama yang diikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya tidak ikut. Sekiranya nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya mengikuti perang berikutnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyaksikan bagaimana tingginya semangat perjuangan saya. Kalau nanti ada perang lagi, pokoknya saya ikut, kira-kira begitu. Itu janji keimanan. Jangan sampai udah perang Badar nggak ikut, nanti kalau ada perang lagi nggak ikut. Nah, beberapa waktu kemudian terjadi perang Uhud. Anas bin Nadir ini terjun ke medan perang hingga akhirnya ia mati syahid. Kan 70 sahabat meninggal di medan perang Uhud. Satu di antaranya ini sahabat Anas bin Nadir. Anas bin Malik menyatakan, di sekujur tubuhnya kami menemukan lebih dari 80 luka. Ada 80 luka lebih, baik karena sabetan pedang, tusukan tombak, maupun terjangan panah. Memang perang Uhud ini dahsyat, sampai Rasulullah terperosok ke dalam lubang, giginya patah,
Bahkan ada yang mengisukan Rasulullah itu wafat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Ahzab surat 33 ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi Allah memuji Anas bin Nadir ini, dia adalah orang yang menepati janji keimanan. Kalau ada perang, saya mau ikut. Dia betul-betul janji, nggak bikin alasan. Maka di antara mereka ada yang gugur. Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Menunggu-nunggu mati syahid, menunggu-nunggu ada perang berikutnya. Jadi mereka tidak menghindar dari panggilan perjuangan, tidak menghindar dari panggilan jihad. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah salah satu makna yang terkandung di dalam syahadat adalah berjanji. Jadi di dalam kata asyhadu itu adalah al-wa'd, yaitu janji. Janji mau tunduk patuh taat kepada Allah. Nah, Anas bin Nadir ini berjanji mau berjuang di jalan Allah. Maka ketika panggilan perang itu datang sampai kepadanya, maka dia pun laksanakan. Perang dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebenaran merupakan salah satu perintah Allah. Karenanya mukmin dengan keimanan yang benar menyambut seruan itu dan sangat menyesali bila tidak ikut karena ada uzur. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu kan matanya buta, tapi ketika akan terjadi perang, dia menemui Rasul. Ya Rasul, saya dengar mau ada perang. Iya, saya ikut dong. Orang yang matanya buta mau ikut perang. Bagaimana mungkin dia ikut perang karena matanya buta? Jalan saja sudah susah kan gitu. Tetapi semangat perjuangannya itu disalurkan oleh Nabi. Karena Nabi mau berperang, sahabat-sahabat yang lain juga mau pergi berperang, maka Abdullah bin Umi Maktum ditugaskan oleh Nabi untuk menggantikan Nabi menjadi imam di masjid. Jadi dia nggak usah ikut perang karena memang secara fisik dia tidak diwajibkan untuk berperang, tapi dia bisa melaksanakan yang lain, yaitu menjadi imam menggantikan Nabi. Lah kenapa Nabi juga menunjuk dia menjadi imam? Karena dia sudah memenuhi standar keimanan, standar keimaman. Dia orangnya rajin ke masjid, padahal matanya buta, rajin ke masjid. Dia sudah penuhi standar itu. Pantas dia menjadi imam karena rajin ke masjid. Selain tentu saja syarat-syarat imam yang lain. Jadi Anas bin Nadir
mencontohkan kepada kita bagaimana dia membuktikan janji keimanan mau berjuang di jalan Allah. Waktu perang Badar dia tidak ikut bukan gak mau. Ya, waktu perang Badar dia tidak ikut bukan tidak mau, tapi karena dia uzur, menyesal sekali dia tidak ikut. Nah, maka ketika perang Uhud dia memang sudah niat betul mau ikut berperang. Ini sebuah contoh. Jadi keimanan harus kita tunjukkan. Nanti akan kita ceritakan juga bahwa ini soal bab perang ya, nanti ada tema soal ayat-ayat yang berkaitan dengan perang. Itu ada sahabat yang mau ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan Romawi. Jarak tempuh menuju lokasi perang itu jauh. Perjalanannya saja 20 hari dengan unta atau dengan kuda. Sehingga menuju lokasi perang itu mesti pakai unta dan kuda. Sahabat-sahabat nyumbang itu, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang makanan, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang kuda, ada yang nyumbang unta. Ketika ini sahabat sudah berada di tempat kumpul, ternyata dia nggak kebagian kuda atau tidak kebagian unta, sehingga tidak mungkin dia berangkat karena nggak ada kuda, nggak ada unta, nggak ada kendaraan. Untuk ke sana mesti pakai kendaraan. Seandainya kita ngalami begitu, kira-kira bagaimana tuh? Oh, alhamdulillah itu nggak dapat kendaraan, jadi nggak berangkat. Kira-kira begitu kan? Ini sahabat nangis. Sahabat ini menangis bukannya seneng. Nggak ikut perang itu bukannya seneng, tapi dia menangis. Baik. Itu ayat pertama yang kita bahas pada malam ini. Yang kedua, keimanan itu salah satu konsekuensinya adalah mengikuti, melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan mengelak dari ketetapan. Nah, maka ketika manusia sudah menyatakan diri beriman, maka apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus diikutinya. Sahabat Qatadah menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminang Zainab binti Jahsin, melamar, mengkhitbah untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan anak angkatnya Nabi. Dia dulunya budak milik Khadijah. Ceritanya dia menjadi budak itu dibeli, budak belian oleh Khadijah. Ya dulu begitu, ada perbudakan dari membeli, orang dijual. Kalau bahasa sekarang apa itu? Trafficking ya, jual orang. Jadi di kampungnya Zaid itu datang perampok. Perampok bukan cuma ngambil harta, tapi anak-anak
itu diambil juga, diculik, lalu dijual. Termasuk Zaid itu yang diculik. Bapaknya terus mencari, saudara-saudaranya terus mencari di mana adanya, padahal udah dibeli oleh Khadijah, menjadi budaknya Khadijah. Sampai akhirnya bapaknya, pamannya Zaid itu mendapati Zaid ada di Mekkah. Ketemu dia di Mekkah itu. Zaid, kamu di mana? Mungkin kalau bahasa kita, saya sekarang tinggalnya di rumah Pak Muhammad. Gitu. Di rumah Nabi Muhammad. Mana rumahnya? Ditunjukkan rumahnya. Oh, di sini. Kamu baik-baik saja di sini? Iya, baik-baik saja. Kalau begitu, begini saja. Kamu tetap di sini. Nanti paman kasih tahu bapakmu agar bapakmu datang kemari. Berapa hari kemudian bapaknya datang bersama sang paman ini, menemui Rasulullah. Ya Rasul, saya ingin Zaid itu pulang ke rumah saya, pulang ke kampung saya. Rasul kemudian bilang kepada Zaid, Zaid, ini betul bapakmu? Iya, ini bapak saya. Bapakmu meminta kamu pulang. Jadi terserah kamu mau pulang atau mau tetap di sini. Karena Zaid sudah betah di situ, udah senang di situ. Saya di sini saja ya Rasul. Nah, tuh Pak, bagaimana Pak? Anak bapak maunya di sini saja. Ya kalau memang dia suka di sini, betah di sini, nggak apa-apa. Saya sih yang penting dia baik-baik saja. Maka sejak itu Zaid tidak lagi statusnya sebagai budak, tetapi dibebaskan dan dijadikan anak angkat oleh Nabi. Dijadikan anak angkat oleh Nabi. Ketika dia sudah dewasa, sebagai bapak angkat, Rasul juga merasa bertanggung jawab. Udah waktunya Zaid ini menikah, udah waktunya Zaid punya istri. Maka Rasulullah melamar Zainab. Nah itu dia, Rasul melamar Zainab. Zainab kirain Rasul ngelamar buat beliau, nggak taunya buat Zaid. Zainab nggak mau. Zainab nggak mau kalau menikah dengan Zaid. Tapi karena dia menolak lamaran Rasul untuk Zaid, turun ini ayat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Mendengar ayat ini turun disampaikan oleh Nabi, Zainab jadi ketakutan. Maksudnya ketakutan, waduh kalau begitu saya termasuk orang durhaka nanti kepada Allah dan Rasul. Akhirnya Zainab menerima lamaran itu, lalu menikahlah Zainab dengan Zaid. Cuma karena dari awal memang sudah enggak sreg, enggak mau,
Mungkin dalam kehidupan rumah tangganya nggak cocok. Bukannya Zaid tidak soleh, bukannya Zainab tidak solihat, nggak cocok. Sebagai suami istri dia merasa kurang cocok. Dia sudah berusaha untuk bisa bersama, tapi ternyata memang sulit gitu misalnya, nggak cocok, akhirnya terjadi perceraian. Bercerai itu Zaid dengan Zainab. Sesudah bercerai Zaid dengan Zainab, ketika sudah habis masa iddahnya, Nabi malah yang disuruh oleh Allah untuk menikah dengan Zainab. Nabi disuruh menikah dengan Zainab. Nabi merasa berat. Kenapa merasa berat? Ya nanti apa kata orang, kalau bahasa kita kira-kira begitu. Masa menantu angkat dinikahi oleh bapak angkat? Tetapi Allah kan punya maksud. Kenapa Allah suruh Nabi menikah dengan Zainab yang merupakan jandanya Zaid, janda anak angkatnya sendiri? Allah punya maksud. Maksudnya apa? Allah ingin menegaskan kepada Nabi, kepada orang beriman, dan kepada umat manusia bahwa yang namanya anak angkat itu bukan anak kandung. Maka bekas istrinya anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat. Bapak angkat aja boleh menikah dengan anak angkat. Bapak boleh menikah dengan anak angkat, karena anak angkat itu orang lain. Nah ini hati-hati, karena kadang orang beriman tapi untuk keperluan hawa nafsu dia tidak mau pakai prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan keimanan itu. Misalnya saya punya anak angkat perempuan. Terus akte kelahirannya saya ubah, dibuat akte baru yang menuliskan bahwa saya ini bapak kandungnya, istri saya ibu kandungnya. Sudah besar dewasa, ini ini anak angkat menikah. Yang jadi wali siapa? Yang jadi wali kemudian saya, misalnya sebagai bapak angkat, padahal saya jadi wali. Justru ini tidak boleh, jadi tidak sah itu pernikahan. Saya mesti kemukakan, itu kesempatan terakhir untuk mengungkap bahwa sebenarnya ini anak bukan anak saya. Tapi sering ditutup-tutupi kan? Karena ditutup-tutupi, anak ini nggak tahu kalau saya bapak angkatnya, dia tahu bapak kandungnya. Menikah, dia mah nggak dosa, saya yang dosa, karena dia nggak tahu. Itu contoh. Jadi ketetapan dari Allah dan Rasul itu harus diterima, dan ini berlaku umum. Kalimat ini tidak hanya soal Zaid dan Zainab, berlaku umum. Kita itu kalau sudah ditetapkan segala sesuatu terima saja, karena ada orang tidak mau terima. Misalnya apa? Seseorang sudah ditetapkan sebagai laki-laki, pengennya jadi perempuan, lalu dia mengubah dirinya menjadi perempuan. Wah, ini tidak boleh. Meskipun dia mengubah dirinya menjadi perempuan, status dia tetap laki-laki di mata Allah. Nah, dia tetap laki-laki di mata Allah. Cuma kan manusia yang repot.
Dia kalau sholat di tempat laki-laki apa di tempat perempuan? Ya sebut saja misalnya Dorce. Dorce kalau sholat di tempat laki-laki apa di tempat perempuan? Ya di tempat perempuan, karena dia mengaku sebagai perempuan. Nah, tapi kan hakikatnya dia laki-laki tadinya. Nanti kalau mati bagaimana? Yang mandiin mayatnya orang laki apa orang perempuan? Nanti wah banyak tuh kaitan-kaitannya. Jadi jangan sembarangan orang mengubah-ubah. Ada kasus di Bekasi. Kasus di Bekasi beberapa tahun yang lalu. Seorang laki-laki menikah secara resmi melalui KUA dengan seorang wanita. Maksudnya wanita, dia taunya ini wanita, namanya wanita, tampilannya wanita. Sesudah dia dinyatakan sah menikah oleh KUA, kan pernikahan oleh KUA kan standar kan, ada walinya, ada saksinya, ada seterusnya itu. Terus ada resepsi di rumahnya. Tapi ketika malam-malam, malam pertama, malam kedua, dan seterusnya, itu istrinya kalau diajak hubungan menghindar, nggak mau dia. Kan suaminya heran, kenapa nggak mau dia hubungan seksual ini. 6 bulan kemudian baru suaminya tahu kalau istrinya adalah seorang laki-laki. Istrinya seorang laki-laki, cuma tampilannya perempuan. Ini orang menyembunyikan apa nggak ngerti agama? Kalau penghulu mah nggak salah. Penghulu nggak salah, kenapa? Penghulu itu administratif tugasnya. Yang salah bapaknya, emang nggak tahu kalau bapaknya kalau anaknya laki-laki. Saksi kan nikah ada saksi, saksi dari pihak laki, saksi dari pihak perempuan. Emang nggak ada yang tahu kalau ini anak sebenarnya laki. Begitu. Makanya kalau ada hal-hal kayak begini tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Misalnya tadi saya menikahkan anak angkat saya. Saya kan punya saudara, saya punya tetangga. Kan mestinya diungkap. Pak Penghulu, mohon maaf nih, ada apa Pak? Kalau Bapak ini yang menikahkan anak ini, setahu saya tidak boleh. Emang kenapa? Karena Bapak ini adalah Bapak angkat. Ceritanya begini, dibuka tuh ceritanya. Tapi ini administrasi yang saya terima, Bapak kandung ini ada akte kelahiran, ada segala macam, kartu keluarga dan sebagainya. Ya itu kan administrasi. Coba aja tanya Bapak ini dengan jujur, jawab dengan jujur, ini anaknya apa bukan? Nah. Kan orang suka nggak enak tuh kalau mau ngomong begini. Kenapa? Wah nanti jadi kacau nih acara. Ya nggak apa-apa, kacau sekarang daripada kacaunya besok. Kacaunya nanti malam. Sebab pernikahan tidak sah. Ya, itu contoh-contoh saja. Jadi ketika Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, kita harus terima, nggak ada pilihan bagi kita kecuali menerima ketetapan itu. Jangan suka ngomong kepada wanita, kamu mah enak wanita. Wanita juga ngomong begitu, bapak mah enak laki-laki. Ada nggak orang ngomong begitu? Kamu mah enak wanita, nggak nyari duit, nggak harus bekerja. Saya ini laki-laki capek. Nah, yang perempuan juga ngomong begitu, bapak mah enak laki, nggak hamil, nggak menyusui. Jangan suka ngomong begitu. Ngomong begitu namanya nggak menerima ketetapan Allah.
terima ketetapan Allah itu. Begitu juga nanti dalam konteks hukum yang lain. Anak dia laki dapat 2 bagian warisan, kita perempuan dapat 1 bagian. Jangan ngomong begitu. Memang sudah begitu ketetapan dari Allah. Maka Zainab tadi akhirnya menerima, menikah, meskipun dalam perkembangan yang gak cocok, itu soal lain. Terjadi perceraian dan Nabi justru yang diperintah untuk menikah dengan Zainab. Berat bagi Nabi karena nanti timbul fitnah. Apa kata orang? Ya bisa jadi orang memfitnah, oh pantas bercerai, rupanya Nabi udah main mata dengan Zainab. Sekalimat itu aja nggak enak itu bagi Nabi sebagai pemimpin umat. Apalagi orang menganggap anak angkat itu sama dengan anak kandung. Maka dengan perintah Allah kepada Nabi untuk menikah dengan Zainab, maka ini ingin ditegaskan oleh Allah bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Begitulah iman. Iman ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya itu adalah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau nanya dulu sebelum dilanjutkan? Lanjut. Enak ini pengajian gak ada yang nanya. Kita sambung ke soal akidah ini masih. Ini tentang pertanyaan orang kafir Quraisy dulu soal satu Tuhan. Bagi orang yang biasa menuhankan banyak Tuhan, nah kan orang-orang kafir Quraisy Tuhannya banyak, bisa jadi mereka heran dengan konsep akidah dalam Islam yang hanya menuhankan satu Tuhan. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, Hakim, bahwa ketika Abu Thalib sakit, orang-orang kafir Quraisy mendatanginya. Setelah itu Rasulullah datang pula menemui Abu Thalib yang sedang sakit. Orang-orang kafir itu mengadukan kepada Abu Thalib tentang dakwah Nabi. Mereka berkata, wahai anak saudaraku, apa sebenarnya yang engkau inginkan dari kaummu? Abu Thalib lagi sakit, saudaranya pada jenguk, Nabi juga jenguk. Bukannya mendoakan orang yang sakit biar supaya sembuh, bukannya menghibur yang sakit biar supaya tenang, ngomong soal dakwahnya Nabi. Wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, maksudnya apa sebenarnya yang engkau inginkan dari kaummu? Rasulullah menjawab, saya ingin agar mereka mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu orang-orang Arab lainnya akan tunduk, sementara orang-orang non-Arab akan membayar jizyah atau pajak kepada mereka. Abu Thalib berkata, satu kalimat saja. Rasulullah menjawab, iya, yaitu la ilaha illallah. Kan orang Arab tahu apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mempertanyakan, satu Tuhan saja? Kok dikit banget satu Tuhan saja? Apa yang ia serukan itu sungguh sesuatu yang mengherankan.
Maka yang mau diserukan cuma satu kalimat la ilaha illallah, bahkan Allahnya itu cuma satu. Kan heran itu. Dari sikap dan ucapan orang kafir itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, surat Shad surat 38 ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan artinya saja. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Begitu ceritanya. Jadi dari kisah ini, pelajaran yang kita ambil adalah tauhid atau mengesahkan Allah merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam Islam dan tidak boleh tercampur dengan keyakinan yang bertentangan dengannya. Jangan sampai prinsip tauhid, prinsip akidah dicampur-campur dengan yang tidak sesuai dengan akidah itu sendiri. Orang-orang kafir yang mempertanyakan dan meragukan prinsip tauhid tidak boleh menggoyahkan keyakinan umat Islam. Karenanya kalimat tauhid selalu diucap, disebarkan, dan prinsip yang tergantung di dalamnya harus ditegakkan. La ilaha illallah. Bahkan kalimat sebelumnya, kata sebelumnya adalah asyhadu. Di dalam kata asyhadu itu ada makna al-i'lan. Al-i'lan itu pernyataan. Dari kata i'lan itu jadi bahasa Indonesia menjadi iklan. Iklan itu dari bahasa Arab. I'lan yaitu pernyataan bahwa seseorang bertauhid kepada Allah. Pernyataan bahwa dia seorang muslim. Muslim itu tunduk patuh taat kepada Allah. Di dalam asyhadu itu juga ada al-wa'ad. Al-wa'ad itu janji. Itu tadi Anas bin Nadir itu berjanji mau ikut berperang kalau ada perang lagi, dan janji itu dia laksanakan. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu artinya kita berjanji mau tunduk patuh taat kepada Allah di dalam hidup ini. Kalau ternyata udah mengucap la ilaha illallah tapi kita tidak tunduk patuh kepada Allah, itu namanya janjinya bohong. Makanya ada yang tidak diakui oleh Allah sebagai orang beriman karena cuma mengaku beriman. Jadi al-wa'ad itu janji. Lalu al-qasam. Al-qasam itu sumpah. Sumpah itu biasanya digunakan untuk mempertahankan kebenaran. Maka kalau kita bersumpah
aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu namanya bersumpah. Itu artinya kita siap mempertahankan kebenaran di dalam hidup ini. Dia siap mempertahankan nilai-nilai kebenaran apapun yang terjadi. Maka sahabat-sahabat sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Ada Bilal bin Rabah misalnya, yang harus berhadapan dengan siksaan yang begitu berat. Bahkan ada Yasir dan Sumayyah yang akhirnya harus mati karena disiksa oleh majikannya, karena dia siap mempertahankan nilai kebenaran. Nggak ada yang goyah di situ. Dulu ada sahabat yang masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika masuk Islam, mengucap syahadat, itu keluarganya tidak suka. Keluarganya memboikot. Keluarganya memutuskan hubungan. Biasa bersaudara, nggak punya saudara, itu kan lain rasanya. Mungkin kalau abang, adik, sepupu dan sebagainya itu yang memutuskan, itu masih bisa dihadapi. Sekarang ibunya, sampai ibunya protes dengan cara mogok makan. Ibunya tidak mau makan. Kenapa ibunya pakai cara tidak makan, mogok makan? Karena ibunya tahu kalau anaknya ini anak yang sangat hormat, sayang, taat pada sang ibu. Biasanya apa yang ibu mau dia turuti, dia laksanakan. Maka Sa'ad bilang pada ibunya, "Ibu, makan dong." Kenapa ibu tidak mau makan? Ibunya bilang apa? "Aku baru mau makan kalau kamu tinggalkan Islam, kembali ke agama nenek moyang." Karena ibunya sudah bersikap tegas seperti itu, maka dia pun harus menunjukkan ketegasan. "Bu, saya hormat, cinta, taat kepada ibu. Saya penuhi, saya laksanakan apa yang ibu mau, apa yang ibu perintah. Tapi yang satu ini tidak mungkin. Tidak mungkin saya kembali ke agama nenek moyang. Tidak mungkin saya meninggalkan Islam. Seandainya ibu punya 100 nyawa, seandainya sekarang ibu mati, sesudah ibu mati hidup lagi, mogok makan lagi sampai kurus kering, mati, hidup lagi, mogok makan lagi sampai kurus kering, mati, hidup lagi. Seandainya ibu punya 100 nyawa, saya tidak akan meninggalkan Islam." Nah, itu namanya mempertahankan kebenaran. Nah, oleh karenanya prinsip-prinsip akidah ini sesuatu yang sangat mendasar di dalam Islam, sehingga jangan sampai orang terkotori keimanannya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan. Karena keimanan tadi ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensi itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Bukan soal enak dan tidak enak. Nabi juga merasa tidak enak kalau harus menikah dengan Zainab. Bukan karena dia kurang muda, kurang cantik, tapi bagaimana kata orang, perasaannya nggak enak. Tapi itulah yang harus dilaksanakan, karena ini terkait dengan hukum yang harus ditegakkan. Nah, oleh karenanya sesudah kita membahas beberapa ayat ini pada malam hari ini, mudah-mudahan
komitmen keimanan kita itu semakin kokoh, sehingga iman itu hidup. Iman itu hidup, memberi warna, memberi arah di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kita lakukan dengan pertimbangan iman. Jangan sampai apa yang kita lakukan dengan prinsip-prinsip keimanan itu bertolak belakang. Nggak ada pertimbangan iman dalam melakukan, menyikapi segala sesuatu. Baik, ini yang kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan karena sebentar lagi waktu Isya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.